Assalamualaikum, ketemu lagi dengan kakak Kak Aisyah Turadua Marpaung di Kesetimbangan Kimia. Nah, tujuan ataupun indikator yaitu peserta didik dapat menganalisis konsentrasi kesetimbangan berdasarkan nilai tetapan kesetimbangan. Adapun outline pada materi hari ini, yang pertama pengertian mencakup isi materi berupa definisi kesetimbangan, kemudian yang kedua rumus mencakup isi materi berupa rumus seperti rumus tetapan kesetimbangan KC, ketiga yaitu contoh soal dan pembahasan mencakup isi materi berupa contoh soal kesetimbangan beserta pembahasannya. Apa itu kesetimbangan kimia? Keadaan reaksi bolak-balik di mana laju reaksi reaktan dan produk sama dan konsentrasi keduanya tetap. Kesetimbangan kimia hanya terjadi pada reaksi bolak-balik di mana laju reaktan sama dengan laju terbentuknya produk. Reaksi akan terjadi terus-menerus hingga disebut kesetimbangan kimia. Nah, selanjutnya rumus KC. Hukum kesetimbangan menyatakan bahwa perbandingan konsentrasi produk dengan konsentrasi reaksi yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya menghasilkan nilai tetap. Contoh reaksi N2 ditambah 3H2 setimbang 2NH3, semuanya dalam bentuk fasa gas. Nah, maka KC-nya adalah sama dengan produk NH3 dengan pangkat koefisiennya yaitu 2 per N2 dikali dengan H2 dengan pangkat 3. Untuk menganalisis konsentrasi kesetimbangan berdasarkan nilai tetapan kesetimbangan ataupun sebaliknya, maka perhatikan data yang sudah diketahui dalam soal. Baiklah, kita masuki contoh soal. Di mana di sini yang pertama kali case-nya yaitu jika semua data dalam keadaan setimbang diketahui. Jadi, contohnya di sini perhatikan reaksi kesetimbangan berikut 2SO3 setimbang 2SO2 ditambah O2. Nah, semuanya ini dalam bentuk fasa gas. Pada saat setimbang, terdapat gas SO3 sebanyak 2 mol, SO2 2 mol, dan O2 1 mol. Jika volume sistem adalah 2 liter, nilai tetapan kesetimbangan reaksi tersebut adalah, ingat bahwa data yang diberikan di dalam soal adalah kunci dari menjawab soal tersebut, bahwa semua data dalam keadaan setimbang sudah diketahui, maka kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, tulis persamaan reaksinya, kita turunkan saja 2SO3 setimbang 2SO2 ditambah O2. Kemudian yang kedua, tulis data dalam keadaan setimbang yang sudah diketahui. Nah, di sini bisa kita lihat bersama bahwa saat setimbang SO3 itu sebanyak 2 mol, SO2 2 mol, O2 1 mol. Selanjutnya langkah ketiga, tentukan konsentrasi atau molaritas masing-masing zat dengan rumus M sama dengan mol per V. Nah, di sini kita lihat SO3 sebanyak 1 molar, kemudian SO2 sebanyak 1 molar, dan O2 1 per 2 molar. Langkah keempat, buat rumus KC dan masukkan datanya. Ingat, hanya fasa aqueous dan gas, sehingga dapatlah rumus KC sama dengan SO2 pangkat 2 dikali O2 per SO3 pangkat 2. Kemudian masukkan angkanya sama dengan 1 pangkat 2 dikali setengah per 1 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 1 per 2 sama dengan 0,5. Contoh soal kedua, di mana di sini case-nya jika semua data dalam keadaan setimbang belum diketahui. Jadi contohnya dalam bejana bervolume 2 liter dimasukkan 8 mol gas NO2 dan membentuk kesetimbangan berikut 2NO2 setimbang 2NO tambah O2, semuanya dalam bentuk fasa gas. Jika pada keadaan setimbang terbentuk gas O2 sebanyak 2 mol, berapakah harga KC? Ingat bahwa keadaan setimbang belum diketahui, hanya di produk O2 saja. Langkah-langkahnya sama seperti yang sebelumnya, hanya saja di nomor 2 membuat tabel mula-mula reaksi dan setimbang. Nah, di sini kita lihat mula-mula NO2 8 mol dan saat setimbang O2 sebanyak 2 mol.
Lalu kita masukkan mol yang diketahui dan ditanya, atau untuk mol yang ditanya dimisalkan dengan lambang X. Nah, selanjutnya langkah keempat, cari mol yang bereaksi dan yang terbentuk atau gunakan perbandingan koefisien. Nah, yang terakhir kali adalah 2 mol saat setimbang oksigen, maka dia akan naik ke atas 2 mol. Nah, kemudian dengan adanya 2 mol oksigen di saat reaksi, maka koefisien NO yaitu 2 dibagi dengan koefisien O2 yaitu 1, 2/1 dikali 2 mol. Sehingga hasilnya 2 kali 2, 4 mol. Nah, kemudian untuk saat reaksi NO2, untuk di reaksinya, maka 4 mol itu didapat dari hasil perbandingan koefisien 2 dibanding 2 dikali 4 mol punya NO. Setelah kita menyelesaikan langkah 5 hitung mol zat sisa saat setimbang, maka kita menentukan konsentrasi molaritas. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa NO2 itu 2 molar, kemudian NO 2 molar, dan oksigen 1 molar. Selanjutnya kita lihat langkah ke-7, yakni kita membuat rumus KC dan masukkan datanya. Di sini KC sudah terhitung, datanya 2/2 kali 1 per 2/2 sama dengan 1. Masuk contoh soal yang ketiga, ingat di sini case-nya jika harga KC sudah diketahui, sedangkan yang ditanya itu adalah konsentrasinya. Langkah-langkahnya tetap sama dengan contoh soal yang kedua, namun di sini kita misalkan bahwa di saat setimbang H2-nya itu seharga X mol. Selanjutnya kita masuk ke langkah keempat, yaitu cari mol yang bereaksi dan yang terbentuk. Di sini sudah bisa kita lihat bersama reaksinya masing-masing. Dengan menggunakan perbandingan koefisien, di sini kita dapatkan H2X mol, I2X mol, dan 2HI itu 2X mol. Selanjutnya langkah kelima, hitung mol zat sisa. Nah, di sini saat setimbang dia 1 kurang 2X mol untuk HI, kemudian H2-nya itu X mol, dan I2-nya 1 mol. Lanjut ke langkah ke-6, yaitu menentukan konsentrasi molaritas. Di sini hasilnya untuk HI 1 kurang 2X molar, kemudian H2X molar, dan I2X molar. Nah, di langkah yang terakhir, yaitu yang langkah ke-7, kita membuat KC dan masukkan datanya, fasa aqua dan gas. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sesuai data, kita masukkan 4 sama dengan X kali X per 1 kurang 2X pangkat 2. Sehingga hasilnya yaitu 2/2 sama dengan X pangkat 2 per 1 kurang 2X pangkat 2. Nah, sehingga kalau dipangkatkan 2 sama-sama, kita bisa coret, sehingga hasilnya 2 dikali 1 kurang 2X sama dengan X. Lanjut, 2 dikurang 4X sama dengan X sama dengan 2 sama dengan 5X, sehingga X hasilnya 2/5 sama dengan 0,4. Thank you so much.